Di balik gemuruh revolusi Indonesia, selalu ada nama-nama besar yang disebut. Soekarno, Hatta, Syahrir, Sudirman. Namun, di sela-sela riuh itu, berdiri sosok yang bayangannya selalu hadir, tapi nyaris tak pernah disebut dengan lantang, Tan Malaka. Dialah tokoh yang oleh sebagian dianggap pahlawan sejati, tapi oleh sebagian lain dicap pengkhianat, ekstremis, bahkan musuh. Kehadirannya ibarat hantu dalam sejarah Indonesia. Ada, nyata, mempengaruhi arah bangsa, tapi sengaja disembunyikan dari buku-buku pelajaran. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang tokoh yang begitu besar, yang pernah disebut oleh Belanda sebagai musuh paling berbahaya nomor satu, justru hilang dari narasi resmi kemerdekaan? Nama Tan Malaka pertama kali muncul sebagai legenda di antara para pejuang bawah tanah. Ia bukan sekedar pemimpin politik, tapi juga seorang intelektual yang menggerakkan wacana dengan kata-kata dan strategi. Dari tulisan-tulisannya, lahir gagasan revolusi yang berbeda dari arus utama. Revolusi yang bukan hanya soal politik, melainkan juga soal kesadaran, logika, dan rakyat sebagai pusat perjuangan. Namun, justru karena keberbedaannya itulah Tan Malaka sering berbenturan, bahkan dengan sesama pejuang kemerdekaan. Dalam setiap konflik ideologi, ia lebih memilih jalan sepi, jalan yang membuatnya tidak populer, tapi konsisten dengan keyakinannya. Keunikan Tan Malaka terletak pada posisinya yang selalu di luar arus. Ia bukan bagian dari lingkaran kekuasaan, bukan pula tokoh yang mudah dikendalikan. Ketika banyak pemimpin nasional menunggu momentum, Tan Malaka justru mendorong rakyat untuk segera bertindak. Ia menolak kompromi yang dianggap mengurangi harga diri bangsa. Karena itulah ia dianggap radikal, bahkan oleh Soekarno sendiri. Tapi ironisnya, dalam banyak kesempatan, justru gagasan Tan Malaka yang kemudian terbukti lebih visioner, terutama soal kemandirian bangsa dan pentingnya logika kritis dalam perjuangan. Prolog ini membuka tabir tentang seorang manusia yang berdiri di antara dua dunia. Diakui oleh kawan dan lawan sebagai pemikir brilian, tapi ditolak oleh sejarah resmi bangsanya sendiri. Tan Malaka adalah pahlawan tanpa makam, tanpa pengakuan, yang hidupnya diwarnai pengasingan, perjuangan, dan akhirnya pengkhianatan dari sesama anak bangsa. Kisahnya bukan hanya tentang seorang tokoh, melainkan juga tentang bagaimana sebuah bangsa memilih untuk mengingat, atau melupakan, sejarahnya sendiri. Tan Malaka lahir dengan nama Ibrahim di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat, pada 2 Juni 1897. Tanah Minangkabau kala itu bukan sekedar kampung biasa. Dia adalah pusat intelektual, tempat di mana semangat berdagang, berdebat, dan belajar tumbuh subur. Sejak kecil, Ibrahim dikenal berbeda dari anak-anak lain. Ia lebih senang membaca daripada bermain, lebih sering bertanya daripada menerima begitu saja. Pertanyaan-pertanyaan kecilnya kepada orang tua dan gurunya membuatnya dijuluki anak yang terlalu banyak berpikir. Dari tanah Minang inilah lahir seorang pemuda yang kelak mengguncang dunia dengan pikiran-pikirannya. Bakat intelektual Ibrahim segera menarik perhatian. Dia dikirim bersekolah ke Kweekschool di Bukit Tinggi, lalu melanjutkan ke Rijkskweekschool di Haarlem, Belanda. Di negeri asing itulah ia berhadapan langsung dengan kontradiksi besar. Bangsa penjajah yang menguasai Indonesia. Namun di tanah air mereka sendiri justru berbicara tentang demokrasi, keadilan, dan kebebasan. Pengalaman ini menumbuhkan kegelisahan dalam dirinya. Bagaimana mungkin Belanda menuntut kebebasan untuk rakyatnya, sementara menindas bangsa lain dengan kejam? Pertanyaan itu menjadi bara yang terus membakar semangat mudanya. Di Belanda pula Ibrahim bertransformasi menjadi Tan Malaka. Ia bersentuhan dengan ide-ide besar dunia, Marxisme, sosialisme, dan perdebatan internasional tentang kolonialisme. Namun berbeda dengan banyak pemikir lain yang sekedar menelan mentah-mentah, Tan Malaka berusaha menyesuaikan gagasan itu dengan realitas Indonesia. Dia menolak untuk menjadikan rakyat sekedar alat revolusi. Baginya, rakyat harus menjadi pusat, bukan partai, bukan pemimpin, apalagi kekuasaan. Prinsip inilah yang kelak membuatnya sering bentrok dengan kelompok komunis internasional, maupun dengan elit nasionalis Indonesia. Tapi sejak masa mudanya,
Satu hal sudah jelas. Tan Malaka adalah sosok gelisah yang tak pernah puas dengan jawaban sederhana. Ia mencari, menggali, mempertanyakan, dan menantang. Dari tanah Minang yang penuh tradisi, hingga Belanda yang penuh kontradiksi, dia mengasah dirinya menjadi intelektual sekaligus pejuang. Perjalanannya belumlah panjang, tapi fondasi seorang pemimpin berbeda sudah terbentuk. Seorang anak Minangkabau yang menolak diam, dan memilih untuk melawan dengan pikiran. Kepulangan Tan Malaka ke Hindia Belanda pada awal tahun 1920 menandai babak baru dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun ditempa oleh pendidikan barat dan ide-ide besar di Eropa, ia kembali dengan misi yang jelas, membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia. Ia tidak datang sebagai seorang birokrat atau pejabat kolonial, melainkan sebagai guru. Di Semarang, ia mendirikan sekolah alternatif bagi anak-anak pribumi, di mana pendidikan bukan hanya tentang membaca dan berhitung, tetapi juga tentang berpikir kritis, memahami ketidakadilan, dan berani bermimpi tentang kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu segera menarik perhatian, bukan hanya rakyat kecil, tetapi juga pemerintah kolonial yang mulai mencium bahaya. Belanda menyadari bahwa Tan Malaka lebih berbahaya daripada seorang pemimpin massa yang berteriak-teriak di jalan. Dengan pena, papan tulis, dan wacana, ia menanamkan benih perlawanan yang jauh lebih dalam, kesadaran. Dalam mata pelajaran sejarah, ia tidak hanya mengajarkan tentang kerajaan lama, tetapi juga membandingkan dengan penjajahan modern. Dalam pelajaran matematika, ia menyelipkan logika tentang ketidakadilan ekonomi. Tidak heran bila pengaruhnya cepat menyebar. Rakyat kecil melihatnya sebagai guru, pemimpin, sekaligus pembela. Sementara Belanda mulai melihatnya sebagai ancaman yang harus segera diberangus. Ketegangan memuncak ketika Tan Malaka terlibat dalam gerakan buruh dan aktivitas politik. Ia mendekat dengan Sarekat Islam kala itu, berinteraksi dengan kaum kiri, dan terlibat dalam perjuangan yang menuntut perubahan radikal. Pada tahun 1922, Belanda menjatuhkan larangan keras terhadap aktivitas politiknya. Tak berhenti di situ, pemerintah kolonial memutuskan untuk mengasingkannya tanpa proses pengadilan. Sebuah tindakan yang menunjukkan betapa takutnya mereka terhadap seorang guru yang hanya bersenjata ide. Ia diasingkan ke Belanda, lalu berpindah-pindah ke berbagai negara, dari Belanda, Jerman, Rusia, hingga Tiongkok. Namun, pengasingan itu justru menjadikannya semakin berbahaya, karena di luar negeri, ia berhubungan langsung dengan jaringan internasional. Bagi Belanda, Tan Malaka bukan sekedar aktivis biasa. Ia dianggap musuh nomor satu. Seorang buronan internasional yang pikirannya bisa mengguncang fondasi kolonialisme. Namun bagi rakyat Indonesia, ia adalah bukti bahwa ada intelektual yang berani melawan bukan dengan senjata, melainkan dengan pendidikan dan ideologi. Ironisnya, justru karena pengasingan itu, nama Tan Malaka semakin besar. Ia berubah dari seorang guru lokal menjadi tokoh revolusioner internasional. Semakin Belanda berusaha membungkamnya, semakin keras gaung suaranya terdengar di dunia. Setelah diasingkan dari tanah airnya, Tan Malaka memulai sebuah perjalanan panjang yang tidak biasa, sebuah pengembaraan lintas negara yang membuatnya dikenal sebagai revolusioner tanpa tanah air. Dari Belanda, ia bergerak ke Jerman, lalu ke Rusia, pusat revolusi dunia pada masa itu. Di Moskow, Tan Malaka berhubungan langsung dengan tokoh-tokoh besar Komintern Komunis Internasional dan terlibat dalam diskusi-diskusi strategis mengenai nasib negeri-negeri terjajah. Disinilah ia semakin memperkuat keyakinannya bahwa kemerdekaan Indonesia bukan sekedar mimpi, melainkan sebuah keniscayaan yang bisa diperjuangkan melalui organisasi dan kesadaran massa. Tidak berhenti di Rusia, Tan Malaka terus berpindah. Ia pernah berada di Tiongkok, berinteraksi dengan kaum revolusioner Tiongkok yang sedang melawan dominasi asing dan pemerintahan korup. Di Filipina, ia menyamar dan hidup sederhana, tetap menyebarkan ide-ide kemerdekaan. Dalam setiap persinggahan, ia tidak pernah sekedar menjadi pengamat. Ia selalu berperan aktif, mengajar, menulis, membangun jaringan,
dan menyampaikan gagasan tentang revolusi anti-kolonial. Keberadaannya yang berpindah-pindah membuatnya sulit dilacak, bahkan oleh Badan Intelijen Internasional yang sudah menaruh namanya dalam daftar hitam. Salah satu hal yang membuat perjalanan Tan Malaka unik adalah kemampuannya beradaptasi dengan berbagai situasi dan budaya. Ia bisa bergaul dengan pekerja pelabuhan di Manila, berdiskusi dengan intelektual di Shanghai, hingga menghadiri rapat rahasia bersama tokoh-tokoh Komintern. Meski begitu, ia tidak pernah kehilangan fokus utamanya, Indonesia. Dalam setiap kesempatan, ia selalu menyuarakan bahwa perjuangan di negeri-negeri jajahan harus bersatu melawan kolonialisme. Baginya, kemerdekaan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perjuangan global melawan imperialisme. Pemikiran ini yang membuatnya berbeda dengan banyak tokoh pergerakan lain yang hanya berpikir dalam lingkup nasional. Pengembaraan ini bukan tanpa risiko. Berkali-kali ia harus hidup dalam penyamaran, berpindah identitas, bahkan bekerja sebagai buruh kasar demi bertahan hidup. Namun justru dari penderitaan itu, lahir keteguhan yang luar biasa. Tan Malaka bukan sekedar politisi yang berteori dari jauh, melainkan seorang pejuang yang benar-benar merasakan getirnya hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme dan pengasingan. Perjalanan revolusionernya menjadikannya bukan hanya tokoh Indonesia, melainkan bagian dari sejarah gerakan anti-kolonial dunia. Dan inilah yang membuatnya semakin berbahaya bagi Belanda. Ia bukan lagi sekedar musuh lokal, tetapi bagian dari jaringan internasional yang menuntut kebebasan. Di tengah pengembaraannya yang penuh keterbatasan, Tan Malaka melahirkan sebuah karya besar yang hingga kini dianggap sebagai tonggak pemikiran kritis Indonesia. Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Buku ini bukan sekedar kumpulan teori, melainkan hasil perenungan panjang atas pengalaman hidupnya, pemikiran Barat, dan realitas masyarakat Indonesia. Ditulis dalam kondisi serba sulit, bahkan sebagian besar dalam persembunyian, Madilog menunjukkan betapa Tan Malaka tetap setia pada misi intelektualnya meski dalam keadaan terhimpit. Madilog hadir sebagai upaya untuk memutus belenggu cara berpikir feodal, mistis, dan dogmatis yang menurut Tan Malaka telah lama mengikat masyarakat Indonesia. Ia menekankan pentingnya berpikir logis, ilmiah, dan kritis. Baginya, hanya dengan berpikir jernih dan rasional, rakyat bisa memahami ketidakadilan yang mereka alami, sekaligus menemukan jalan menuju pembebasan. Tan Malaka tidak menolak agama, tetapi menolak cara berpikir yang membutakan rakyat dari realitas. Inilah yang membuat Madilog dianggap sebagai salah satu karya paling radikal dalam sejarah pemikiran Indonesia. Lebih jauh, Madilog tidak sekedar menawarkan teori filsafat. Buku ini menyatukan pengalaman empiris Tan Malaka dengan kerangka pemikiran global. Ia membumikan konsep-konsep filsafat Barat agar bisa dipahami oleh rakyat Indonesia. Di dalamnya, ia menyinggung ilmu pengetahuan modern, dialektika sosial, hingga strategi politik, lalu meramunya dengan konteks lokal Nusantara. Tak heran jika banyak akademisi menyebut Madilog sebagai jembatan yang menghubungkan tradisi intelektual Barat dengan realitas Indonesia yang kala itu sedang berjuang keluar dari penjajahan. Madilog adalah warisan abadi, sekaligus bukti bahwa Tan Malaka bukan hanya pejuang politik, melainkan juga seorang filsuf bangsa. Karyanya ini tetap relevan hingga kini, terutama di tengah arus informasi yang penuh manipulasi dan hoaks. Madilog mengajarkan pentingnya logika dan metode berpikir kritis sebagai senjata rakyat menghadapi penindasan. Tan Malaka mungkin gugur tanpa pengakuan, tetapi melalui Madilog, suaranya terus hidup. Ia tidak hanya meninggalkan jejak di medan pertempuran, melainkan juga dalam medan gagasan yang akan selalu memengaruhi generasi berikutnya. Meski sama-sama mengusung cita-cita kemerdekaan, Tan Malaka dan Soekarno seringkali berada di jalur yang berbeda. Keduanya memiliki basis pemikiran yang kuat, tetapi metode perjuangan yang dipilih justru membuat mereka bertolak belakang. Soekarno lebih memilih jalur diplomasi dan kerjasama dengan kekuatan kolonial melalui politik kooperatif, sementara Tan Malaka berpegang teguh pada garis radikal. Kemerdekaan harus direbut sepenuhnya, bukan diberikan secara bertahap.
Perbedaan inilah yang kemudian melahirkan ketegangan intelektual dan ideologis di antara dua tokoh besar bangsa ini. Bagi Tan Malaka, perjuangan diplomasi yang dijalankan Soekarno dan kelompok nasionalis cenderung kompromistis. Ia menilai, dengan bernegosiasi terlalu jauh dengan Belanda atau Jepang, pergerakan nasional akan kehilangan kemandirian dan malah membuka peluang dominasi baru. Tan Malaka lebih percaya pada kekuatan massa rakyat yang sadar akan haknya. Ia berulang kali mengingatkan bahwa kemerdekaan yang diperoleh dari meja perundingan akan selalu rapuh jika rakyat tidak memiliki kesadaran revolusioner. Disinilah ia berbeda dengan Soekarno, yang lebih realistis dalam membaca peta kekuatan politik internasional. Konflik keduanya mencapai puncak ketika Tan Malaka menolak langkah Soekarno yang dianggap terlalu akomodatif terhadap Jepang. Bagi Tan Malaka, Jepang adalah penjajah baru yang tak berbeda dengan Belanda, hanya dengan wajah berbeda. Sementara Soekarno memanfaatkan pendudukan Jepang sebagai kendaraan politik untuk mempersiapkan infrastruktur kemerdekaan. Perselisihan ini membuat Tan Malaka sering dicap sebagai oposisi, bahkan oleh sesama pejuang bangsa sendiri. Namun, justru dari sinilah terlihat keberanian intelektual Tan Malaka. Ia tidak ragu untuk menentang arus dominan jika menurutnya bertentangan dengan prinsip revolusi sejati. Meski hubungannya dengan Soekarno penuh perdebatan, sejarah mencatat bahwa perbedaan keduanya turut memperkaya strategi pergerakan nasional. Tan Malaka mewakili idealisme revolusioner yang tidak mau tunduk pada kompromi, sementara Soekarno melambangkan realisme politik yang pragmatis. Dua jalur ini akhirnya bertemu dalam sejarah. Proklamasi Kemerdekaan 1945. Walau peran Tan Malaka jarang disorot dalam narasi resmi negara, pemikirannya tetap menjadi penyeimbang dalam memahami perjalanan bangsa. Konfliknya dengan Soekarno bukan sekedar persaingan pribadi, melainkan refleksi dari dilema abadi bangsa ini, antara idealisme murni dan realisme politik. Akhir perjalanan Tan Malaka adalah salah satu misteri paling kelam dalam sejarah Indonesia. Setelah perannya dalam revolusi fisik, posisinya makin terjepit. Pemerintah Soekarno-Hatta menganggapnya ancaman karena ia menolak kompromi dengan Belanda, sementara sebagian kalangan komunis melihatnya sebagai pengkhianat karena menolak garis keras Moskow. Ironisnya, Tan Malaka justru berseberangan dengan hampir semua kekuatan besar pada zamannya. Di satu sisi, ia adalah revolusioner murni. Di sisi lain, ia tidak punya payung politik yang benar-benar melindunginya. Situasi ini membuatnya rentan terhadap pengkhianatan dan persekongkolan. Pada tahun 1948, ketika Republik menghadapi krisis akibat agresi militer Belanda kedua dan perpecahan internal, Tan Malaka bergerak bersama pasukan rakyat di Jawa Timur. Ia berusaha tetap konsisten dengan ide perjuangan rakyat bersenjata tanpa kompromi. Namun, di tengah kondisi kacau itu, ia ditangkap oleh pasukan Divisi Brawijaya, tentara Republik sendiri. Ironi yang tragis, seorang pejuang yang mengorbankan hidupnya untuk kemerdekaan justru ditangkap oleh bangsanya sendiri. Lebih tragis lagi, Tan Malaka dieksekusi tanpa proses pengadilan pada 21 Februari 1949 di Kediri, Jawa Timur. Tembakan senapan menutup perjalanan panjang seorang tokoh yang telah menempuh separuh hidupnya di pengasingan demi Indonesia. Kematian Tan Malaka diselimuti kabut misteri selama bertahun-tahun. Tidak ada catatan resmi yang menjelaskan perintah eksekusi, siapa yang memerintahkannya, dan apa alasan sesungguhnya. Ada yang menduga bahwa eksekusi itu dilakukan karena tekanan politik, ada pula yang menyebutnya akibat kesalahpahaman di lapangan. Bahkan lokasi makamnya pun sempat menjadi teka-teki. Baru pada awal abad ke-21, melalui penelitian dan ekskavasi di Kediri, ditemukan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa jasad yang dimakamkan di sana adalah Tan Malaka. Namun, pengakuan resmi dari negara datang sangat terlambat. Ia baru ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1963, 14 tahun setelah kematiannya. Eksekusi Tan Malaka mengajarkan betapa getirnya sejarah bangsa ini. Ia adalah contoh nyata bahwa revolusi tidak selalu berpihak kepada para pejuangnya sendiri. Tan Malaka gugur bukan di tangan penjajah, melainkan di tangan bangsanya sendiri, akibat intrik politik dan perebutan kuasa. Namun, ironinya justru disitulah martabatnya terjaga. Ia meninggal tanpa kompromi,
tetap memegang teguh cita-cita 100% merdeka hingga akhir hayatnya. Kisah kejatuhan dan eksekusinya adalah pengingat bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia tidak pernah hitam putih, melainkan penuh pengorbanan, konflik, dan tragedi yang terkadang datang dari dalam tubuh bangsa itu sendiri.